Anies ini bisa senasib dengan Gatot Panglima TNI itu ya. Dia tidak ketika dia mau nyalon dia benar-benar nggak punya partai dan nunsep ya, gitu. Itu yang kita takuti. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, menurut saya imen aroma presiden ini dalam diri Anies ini bisa nggak dihilangkan? Gitu. Nasdem. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Bang Ucok, untuk melihat dari perspektif anggaran. Tapi sebelum saya ini Bang Ucok, ada sedikit menarik. Kasus lem Aibon kemarin itu menariknya gini Bang, walaupun udah lewat deh, itu barang belum dikerjain, belum diapa-apain udah dikritik. Iya. Nah artinya kita lihat ini Bang Ucok gimana melihat dari evaluasi kisah ini terhadap perspektif anggaran. Silakan Bang Ucok. Ya jangan kayak orang berumur. Mbak Abi ini memang selalu punya harapan. Kalau ingin cari harapan banyak di Bekasi, ujung harapan Bekasi. Pokoknya ya, harapan-harapan itu ada di Bekasi semua. Ya, terima kasih moderator dan selamat ulang tahun juga DR Pro 08. Ini nanti DR Pro ini kayak ikut Formula E juga nanti kayaknya. Formula ikut berlomba dengan Corona ya. Gitu, Corona dia. Gitu. Ya, saat ini memang Anies ini selalu dikatakan sebagai gubernur rasa presiden. Gitu. Makanya banyak kritikan. Banjir di Surabaya, banjir mana itu yang salah Anies, karena memang rasanya udah rasa presiden, gitu. Menurut saya tidak apa-apa rasa presiden itu, karena lagi cari peruntungan, gitu ya, cari peruntungan. Peruntungan ini rasional atau tidak buat Anies untuk number one di Republik ini ya, itu bisa kita hitung secara rasional. Tapi yang jelas selama ini gitu ya, kritik-kritik terhadap Anies ini gitu kan sangat menurut saya sangat menarik. Misalnya kritik PSI ya, mulai dari Aibon tentang anggaran semua gitu kan, itu sebetulnya kan fokus PSI ini kan fokusnya kepada Anies gitu kan, karena PSI ini berteman dengan Ahok gitu. Tapi sayang, kritik anggaran terhadap Anies ini seperti apa namanya? Seperti bukan hanya Anies belum kena gitu, atau dia udah berakrobat lah. Anies ini udah berakrobat dengan menyatakan typo lah bahwa anggaran ini anggaran masih perencanaan gitu, masih banyak alasan waktu itu. Tapi di dalam DPRD sendiri, PSI ini sepertinya bukan mengkritik Anies, tapi mengkritik mereka. Jadi PSI, Partai Sosialis, Solidaritas. Biasanya sosialis saja, ingat ya. Ya ini jadi kebakaran jenggot. Banyak kebakaran jenggot di DPRD ini aja, gitu kan? Bukan hanya kebakaran jenggot. Yang selama ini membela Anies juga, dan tanda kutip agak marah juga melihat PSI ini. Gitu, sehingga kritik ini sedikit mubazir lah gitu. Tapi kita dari sini bisa melihat watak Anies seperti apa menanggapi kritik ini, kayak gitu. Agak emosional juga kelihatannya gitu. Kritik terhadap Anies juga bukan tidak ada yang melaporkan kepada kepolisian, tapi kritik Anies dilaporkan ke kepolisian, pengkritik itu, tapi tidak dilanjuti oleh kepolisian, gitu. Jadi tidak dilanjuti kepolisian. Jadi perbedaan pendapat itu di kalangan DKI juga memang agak
berat ya, agak sensitif gitulah. Ya, nggak mungkin dong kritik Anies dilaporkan kepada kepolisian yang nangkep Satpol PP, nggak mungkin kan, PA nggak mungkin gitu. Makanya itu terjadi, bukan nggak ada yang laporkan ke polisi, tapi polisi nggak jalan karena polisi sama Anies nggak berteman, bagaimana gitu. Itu juga udah itu setelah kritik-kritik ini itu muncul, ternyata Anies ini yang kita lihat adalah kritik banyak rasa presiden gitu kan, tiba-tiba ternyata Anies tidak usah dikritik, seperti dia jalan di jembatan jatuh juga kayak gitu, jatuh juga. Misalnya masalah Monas gitu ya, ini ada pengangkatan direktur Transjakarta yang dari pidana, jatuh dia kan, siapa yang mengkritik dia jatuh itu. Udah itu masalah Monas juga jatuh dia itu. Jadi nggak usah kritik, kalau sama Anies nggak usah dikritik, nanti dia tenggelam juga dengan banyak masalah-masalah yang selama ini yang dia jalani, kebijakan dia jalani, masalah timbul, dia tidak bisa mengarungi masalah ini gitu, nggak bisa timbul gitu. Padahal di situ ada yang namanya TGUPP namanya Mas ya, Tim Gubernur Percepatan Pembangunan. Oh saya namanya bukan itu, nama saya Tim Gubernur Percepatan Pemakaman Anies gitu. Apa kerjanya mereka saat ini? Timnya banyak, anggarannya banyak, tapi persoalan-persoalan yang muncul di sekeliling Anies itu tidak bisa diurai satu persatu, tidak bisa dirinci, tidak ada. Formula aja nggak bisa dimainkan tuh kasus kayak apa supaya enak di opini publik. PS ini jarang anggaran Aibon, mana yang muncul BW, yang muncul siapa yang anggota LB itu juga membeludak gitu, kayak gitu. Nah ini TGUPP ini apa kerjanya? Nggak ada. Daripada untuk TGUPP lebih baik Babe sama Bang Amir yang itu lebih produktif. Nggak ada dananya, tapi mati-matian bela Anies. Apapun akan gua kasih dulu Anies, gitu kan. Daripada TGUPP udah digaji, kerjanya nggak ada, kayak gitu. Itu yang terjadi, gitu. Nah udah itu, ya. Kalau zamannya Ahok, yang namanya dulu zamannya Ahok itu kita, gitu. Dia sangat sangat marah atau menekan kepala dinas sampai ke bawah lurah, menekan sehingga ada masalah-masalah itu selesai di dalam kelurahan. Lurahnya itu takut sama Ahok sehingga hormat kepada masyarakat, pelayanan kelihatan. Sekarang itu ya ampun gitu, coba lihat di kelurahan itu banyak persoalan. Lurahnya itu nggak takut kepada siapa, kepada Pak Anies juga nggak takut, pada TGUPP nggak takut, diadu kayak sana aduin aku, nggak takut gua sama gubernur lo, begituin, kayak gitu. Karena apa? Anies kurang tegas di sini. Gitu. Itu yang harus sopan santun, lebay gitu kan, tapi nggak tegas. Kalau tegas dia, jangan kayak Ahok teriak-teriak gitu kan, nggak jelas mulutnya itu kan, terlalu banyak makan sambal gitu, pedas gitu. Tapi membenci, tapi Anies ada sopan satunya tapi tegas. Awas lu, kalau macam-macam sama masyarakat lu, gua pecat. Sehingga ada adu-aduan diterima, jangan dikasih. Ada TGUPP banyak. TGUPP kerjanya apa? Ya kasih kerja. Gitu. Dan terakhir, benar juga apa yang kita lihat memang, aku lihat memang Anies ini memang dia selalu menjaga citra dia gitu kan, orang baik gitu kan, tidak anti kritik, pokoknya baik, citranya baik untuk menginjak naik kepada presiden, benar itu. Tapi saat ini netizen atau publik menginginkan lebih dari itu kalau ingin dia jadi presiden, gitu. Lebih dari situ, gitu itu. Harus ada harus ada yang betul-betul
betul-betul membela rakyat. Betul-betul misalnya tiba-tiba Anies macet selesai gitu kan, atau banjir selesai kayak gitu. Rasuna misalnya nggak ada DP sih Pak, tapi uang jaminan. Itu, nah itu kan pusing juga gua. Nggak ada DP mah, jaminan. Itu. Apa beda jaminan dan DP? Udah itu, bukan kepemilikan. Itu. Kontrak dengan uang jaminan. Nah, ini belum ketahuan ini loh oleh publik gitu. Nah, ini harus dibenahi yang kayak seperti ini gitu. Dan menurut saya yang saya takutin adalah Anies ini itu nggak punya perahu untuk dia jadi presiden besok. Dia mau kemana? PDI punya Puan, Gerindra udah Prabowo masih segar bugar kayak gitu kan. Udah itu PKB ada Muhaimin yang selalu nafsu ingin berkuasa gitu kan. Udah itu Demokrat ada si ini AY kayak gitu. Apa yang harus dimainkan? PSI ada ya? PSI nggak punya ini, Grace Natali nggak punya suara kursi. Iya, nah aja gitu. Nah, harus rasional. Jadi apa perahunya besok? Jangan-jangan Anies ini bisa senasib dengan Gatot Panglima TNI itu ya. Dia tidak ketika dia mau nyalon dia benar-benar nggak punya partai dan nunsep ya gitu. Itu yang kita takuti. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, menurut saya image aroma presiden ini dalam diri Anies ini bisa nggak dihilangkan? ada Nasdem Gitu. Nasdem bisa juga sih, tapi Surya Paloh kan ini selalu bermanuver dia. Bisa dipegang nggak dia kayak gitu kan? Belum jelas kayak gitu. Gitu. Nah, kalau rasa ini, yang penting gini, yang saya ini, Anies ini tim yang ini ya, tim dia yang selama ini menciptakan aroma presiden itu belum bisa menciptakan lintas sektoral kayak gitu. Misalnya nggak mungkin PKB atau masyarakat NU suka sama Anies kayak gitu, belum suka. Nah ini bagaimana mereka menyukai kayak gitu. Nah inilah yang harus banyak dibenahi oleh Anies. Fokus saja dalam kebijakan-kebijakannya, janji-janjinya apa. Nah, itu karena janji-janji juga banyak yang belum terrealisasi oleh Anies gitu ya. Itu banyak juga, itu harus diselesaikan oleh Anies sendiri, termasuk anggaran-anggaran. Saya kira bisa nggak Anies itu jaga jarak dengan DPRD? Berani nggak dia kayak gaya Ahok dulu? Kalau itu yang terjadi, itu bisa permainan bisa akan enak kembali gitu. Posisi tawarnya lebih enak gitu. Kalau dia tetap kayak gini caranya gitu, ya saya kira akan nyesep aja gitu. Itu mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, itu tadi Bang Ucok.